Assalamualaikum, saudaraku yang hebat. Waalaikumsalam, Pak. Begini Pak, ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak pada hari ini. Apakah Bapak ada waktu? Ada. Oh, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Aju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, Silakan. terima kasih Pak. Ya, sudah lama tidak bersua. Ya Pak. Hari ini kita bersua kembali. Tadi kalau nggak salah Bapak menelpon saya ada Iya. sesuatu yang ingin dibicarakan. Ada Pak. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Buen. Oh, iya. Jadi saya minta Bapak untuk menjadi pengamat pada kegiatan coaching saya. Oh, alhamdulillah. Insyaallah saya Apakah siap. Bapak bersedia Pak? Siap. Insyaallah saya siap. Namun sebelum Pak Soleh melakukan kegiatan coaching tersebut, kalau boleh tahu, rubrik penilaian untuk kegiatan coaching sudah Bapak persiapkan atau tentang apa saja yang ingin Bapak nilai dari situ? Terima kasih Pak. Sudah saya siapkan untuk rubrik penilaiannya terhadap coaching yang akan saya berikan kepada Pak Buen nanti. Di mana ada beberapa kompetensi yang akan saya harapkan lahir dari coaching tersebut. Iya, kompetensi coaching tentunya ya. Iya. Dari 3 kompetensi coaching itu Bapak ingin menggali yang mana terhadap coaching Bapak nanti? Itu kan dari 3 kompetensi coaching itu Pak ada 3 Pak. Iya, betul. Satu, kita kesadaran penuh. Betul. Kemudian yang kedua, kita memberikan perhatian. Kemudian yang ketiga, kita memberikan pertanyaan yang berbobot. Siap. Untuk menggali, merefleksi pertanyaan-pertanyaan yang akan diminta kepada coaching. Oke, yang Bapak sasar untuk coaching Bapak ke Pak Buen itu yang mana? Kira-kira nanti yang ingin dikembangkan ya Pak. Yang ingin dikembangkan itu tentang pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot ke arah sana ya. Iya Pak. Lalu berikutnya, Bapak kira-kira ingin mengobservasi untuk kompetensi yang mana yang menjadi fokus utama? Ini yang ingin saya harapkan kepada hasil coaching nanti Pak. Dan semoga nanti setelah coaching Bapak juga bisa mengobservasi saya. Kemudian hasil observasinya bisa Bapak, saya minta refleksi dari Bapak. Semoga kiranya nanti hasil ini 3 kompetensi itu bisa saya capai dan saya raih Pak. Insya Allah. Saya sadar sekali dengan kemampuan Pak Soleh. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Pak Buen sebagai coach Bapak nanti, beliau mampu berkembang dan menjadi yang terbang ya. Amin Menjadi Pak. luar biasa Amin. coaching yang Bapak lakukan. Saya Insya Allah Pak nanti akan saya lakukan coaching pada hari ini Pak. Oh, hari ini juga. Hari ini. Oke, siap. Saya Siap Pak. Kalau untuk memantau bersama menjadi pendamping, walaupun tapi semua mungkin tidak akan hadir di antara berdua Bapak. Saya akan memantau dari jarak yang berbeda. Namun di sana nanti di pasca saya menginginkan ada ketercapaian dan tujuan yang harus saya konfirmasi ke Bapak nanti. Nanti akan saya sampaikan refleksi kepada Siap, terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan dilaksanakan. Semoga sukses. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Waalaikumsalam. Ya, izin Pak. Iya Pak. Silakan Pak. Ya. Pak. Silakan itu Pak. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Joen? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Tadi saya mendengar hari ini Bapak ingin berdiskusi sama saya. Betul Pak. Tapi mungkin bisa diminum dulu Pak. Oh iya Pak. Oh Pak. Iya. Mau langsung aja Mau Pak. langsung aja. Karena memang permasalahannya ini memang tentang dalam pembelajaran. Gitu ya. Posisi saya sudah merancang pembelajaran. Udah sedemikian rupa lah sampai saya udah menata dari pra, bahan semuanya itu udah saya siapkan. Cuman memang saya ada terkendala memang dalam keaktifan siswa memang Pak. Gitu ya. Karena posisi memang secara tidak langsung memang kan pelajaran saya kan matematik Pak. Saya memang kadang-kadang
sempat bingung juga macam mana cara membangkitkan minat siswa gitu kan. Karena kan posisi pelajaran eksak ini memang abstrak ya. Jadi ujung-ujungnya memang ya buat murid itu karena terlalu banyak menghayal mungkin atau terlalu banyak rumus. Iya, ya. Buat orang itu jadi ya udahlah dengerin aja kayak gitu Dengerin gurunya. aja, Tapi betul. waktu saat diberi apa namanya tugas atau apa ataupun lagi dijelasin orang tuh lagi apa ya diam, waktu ditanya pun diam. Jadi bingung saya apa yang harus saya lakukan gitu. Padahal saya udah merancang udah sesuai dengan apa yang saya yakini benar. Ya, ya. Jadi kira-kira nih Pak, pada hari ini kita akan berdiskusi tentang apa kira-kira? Mungkin tentang keaktifan siswa Pak, dalam belajar Siswa ya. Dari keaktifan siswa itu menurut Bapak apa nih yang bisa kita hari ini yang Bapak miliki hari ini sekarang ini apa kira-kira Pak? Alhamdulillah memang Pak An dari segi pembelajaran saya udah merancang memang biar murid itu aktif ya. Cuman memang saya menyadari juga mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya kurang. Yang udah saya miliki memang waktu saat dalam pembelajaran itu lebih ke fokus bagaimana cara murid itu mau aktif di kelas dengan cara contoh saya membuat SBK gitu, terus juga memberi reward gitu juga. Cuman tetap memang kembali lagi karena mungkin pelajaran eksak murid masih dominan itu kurang aktif memang dalam pembelajaran itu. Jadi Bapak sudah mengupayakan untuk keaktifan siswa itu dengan mengadakan ice breaking, kemudian dengan pembelajaran yang penuh semangat dan ceria. Namun keaktifan siswanya masih sangat kurang gitu ya Pak ya. Kira-kira dominasi kurang. Kira-kira menurut Bapak itu betul itu ya keaktifan siswanya. Mungkin ada yang lain gitu. Dari hal yang lain sih saya rasa memang keaktifan siswa. Jadi maksudnya gini, saya mau membangkitkan aktifnya siswa itu itu terkendala utamanya memang. Karena kalau yang lain sih saya rasa sudah saya yakin udah pas gitu. Udah pas gitu ya Pak ya. Berarti yang kita inginkan ini hari ini yaitu bagaimana meningkatkan keaktifan siswa gitu lah dalam pelajaran matematika ya Pak gitu ya. Kira-kira Pak ada nggak hambatan atau gangguan yang membuat keaktifan siswa yang Bapak ampu siswanya ini menjadi kurang? Kira-kira ada nggak hambatan? Hambatannya mungkin dari hal literasi mungkin ya, karena literasi siswa mungkin ya. Memang secara nggak langsung ya bahannya yang sudah saya persiapkan itu, memang waktu saat pembelajaran itu nggak tahu itu apakah itu jadi penyebab utama juga. Saya waktu saat hari itu memang sebelumnya sudah saya bilang juga sama anak-anak pembelajaran selanjutnya nanti sebelum pembelajaran hari ini gitu Pak ya. Sudah saya ingatkan bahwasanya nanti pembelajaran selanjutnya materinya ini gitu. Memang nggak saya tekankan khusus dan nggak saya kasih bahan khusus. Waktu bahannya itu lebih ke waktu saat sudah masuk pembelajaran itu baru saya itu. Mungkin faktornya itu juga pikiran saya nih ya. Apa kata faktor itu juga yang buat anak-anak itu kurang literasi? Jadi Bapak merasa dan menganggap bahwasanya siswa kurang aktif karena ada kurang literasi gitu ya. Dan literasi yang Bapak buat itu mungkin bisa tidak pada saat sebelumnya gitu ya. Pada saat pembelajaran itu yang Bapak adakan gitu. Kira-kira gitu Pak ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira nih Pak rencana untuk kegiatan Bapak pada tahap pembelajaran berikutnya kira-kira untuk meningkatkan keaktifan siswa itu kira-kira seperti apa? Dari yang uraian yang udah saya jabarkan memang Pak, saya lihat memang kayaknya sepertinya bahannya itu untuk sebelum memulai pembelajaran selanjutnya di hari sebelumnya selanjutnya itu saya mungkin saya share dulu bahannya mungkin sama anak-anak itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin saya akan coba lebih konteksnya itu lebih ke sehari-hari mungkin. Memang dalam beberapa hari ini sebelum menjumpa Bapak saya coba udah merancang bagaimana cara pembelajaran itu memang real kenyataan. Oh bagus sekali Pak. Gitu. Jadi sehingga anak pikiran saya kalau lebih real itu mungkin lebih aktif ya nanti. Dan saya juga coba karena tadi Bapak udah pancing tentang
kayaknya memang masalah keaktifan, jadi saya berpikir oh boleh juga nanti coba saya ajak anak-anak keluar mungkin pembelajarannya. Berarti Bapak akan melaksanakan pembelajaran di mana Bapak menyiapkan literasinya terlebih dahulu, kemudian Bapak akan mengadakan pembelajaran di luar dari kelas untuk mengaktifkan bagaimana siswa itu dapat lebih aktif lagi. Iya betul Pak, karena dari gara-gara bawa pancing itu saya jadi pikir oh ya betul juga, mungkin karena terlalu monoton mungkin, terus kurangnya kejadian realnya gitu. Jadi sehingga anak-anak pun mungkin di situ penyebabnya aktif. Pikiran saya jadinya jadi terbuka seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Berarti Bapak sudah sangat baik dalam ingin menerapkan pembelajaran seperti itu. Kira-kira nih Pak, kapan bisa Bapak terapkan hal yang Bapak rencanakan tadi? Karena nih bahannya memang sudah saya persiapkan, insya Allah mungkin kalau tidak ada halangan Rabu pekan depan saya udah mulai terapkan Pak. Karena memang rancangannya sebagian kecil udah saya itu, cuman mungkin karena tadi saya sebelum jumpa Bapak saya mungkin merasa bahwasanya Pak bisa nih apa memang betul masalahnya ini. Rupanya gara-gara diskusi ini tadi saya jadi terpikir oh iya bisa juga itu, mungkin karena minat inilah keaktifan siswa ini mungkin karena monoton tadi. Seperti itu ya Pak ya. Baik Pak. Kira-kira kita udah di penghujung diskusi. Ada nggak orang yang bisa membantu Bapak untuk mengingatkan pelaksanaan pembelajaran yang meningkatkan keaktifan siswa? Mungkin nanti saya coba berkoordinasi lah sama kawan sama-sama guru matematik mungkin nanti karena nanti mungkin biar biar juga pengingat saya juga bahwasanya ketika nanti dalam pembelajaran hal-hal apa juga yang mungkin bisa saya lakukan, saya terapkan. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak hari ini setelah kita diskusi? Alhamdulillah, tadi saya berkalut memang Pak apa yang harus saya buat gitu, betul yang udah saya lakukan. Alhamdulillah, semenjak gara-gara kita diskusi ini saya jadi terinspirasi. Oh iya, mungkin karena kemonotonan itu mungkin kan pembelajarannya terlalu abstrak mungkin jadi sehingga saya harus buat pembelajarannya itu lebih real atau nyata gitu. Jadi lebih lega lah Pak sekarang. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Pak. Saya tunggu hasil diskusinya nanti. Cerita lebih lanjut setelah Bapak menerapkan pembelajaran itu ya Pak. Mudah-mudahan lancar dan tidak ada hambatan. Oke Pak. Assalamualaikum Pak. Silakan dulu. Siap Pak. Alhamdulillah. Jadi Pak, saya tadi sudah melaksanakan coaching terhadap Pak Jumen. Iya, alhamdulillah sudah selesai. Jadi beliau sudah mengungkapkan tentang bagaimana cara mengaktifkan keaktifan siswa dalam pembelajaran di mata pelajaran matematika yang beliau ambil. Oh, artinya beliau Bapak tadi sudah memaksimalkan potensi beliau. Indikator apa yang Bapak tekankan pada saat Bapak mempertimbangkan itu tadi? Tadi beliau sudah mengemukakan beliau akan menerapkan pembelajaran dengan cara membuat literasi pada pembelajarannya, kemudian ingin menerapkan bagaimana caranya belajarnya itu lebih aktif. Beliau itu akan membelajarkan siswanya di luar kelas. Yang sebelumnya beliau berkeluh tentang itu. Iya, benar sekali. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa beliau akan kuat melakukan itu. Alhamdulillah. Nah, sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, apa yang Bapak dapatkan, yang Bapak lihat, yang Bapak observasi dalam bentuk catatan yang bisa saya lihat, dalam bentuk asumsi, penilaian Bapak dan sebagainya. Gini Pak, tadi saya melakukan 3 kompetensi terhadap coaching saya. Yang pertama itu kehadiran penuh, presence saya, mendengarkan tatapan mata saya terhadap Pak Juhendri, fokus. Kemudian saya mendengarkan aktif. Kemudian saya melakukan pertanyaan yang berbobot
berbobot untuk merefleksikan apa kendala dan permasalahan yang beliau sedang hadapi. Dan beliau terima dengan cara lapang tanpa beliau menyanggah dan sebagainya. Ya, sepertinya kayaknya beliau tergugah gitu Pak ya, tergugah untuk bagaimana caranya mengaktifkan diri lah dalam proses pembelajaran. Ya, menurut Pak Soleh, Pak Juan punya potensi lain nggak untuk dikembangkan di kompetensi apa namanya untuk yang posisi coaching Bapak yang Bapak bisa maksimalkan lagi dari seorang Pak Jun Hendri yang bisa Bapak kembangkan lagi dari beliau, ada nggak kompetensi lain? Kira-kira mungkin di pertanyaan berbobot Pak, Di karena pertanyaan berbobot. karena saya tadi menanyakan kepada beliau itu bagaimana, kapan rencananya, kemudian kendala dan gangguan hambatannya. Mungkin saya rasa nanti yang akan saya kembangkan di pertanyaan berbobot kepada beliau untuk merefleksikan. Tapi ya mungkin di lain kesempatan Pak nanti. Ya, insya Allah apa yang menjadi tujuan kita bersama ada di dunia pendidikan. Kita sebagai guru, kita saling membantu, kita coach teman-teman kita. Semoga tujuan daripada pendidikan di tempat kita mengajar menjadi apa ya, teman-teman kita dan kita sendiri menjadi pemimpin pembelajaran yang memang ikhlas dan untuk berbuat demi anak bangsa. Saya ucapkan terima kasih nih Pak. Sama-sama. Bapak Raju sudah mau jadi observer saya, jadi pengamat atas kegiatan coaching saya pada hari ini. Terima kasih ya Pak. Luar biasa sekali atas bantuannya. Siap. Jadi saya mohon pamit dulu Pak. Mungkin Bapak ada aktivitas lain. Ya, Oke. sama-sama. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya, masuk Pak Juan. Pak. Siap Pak. Sehat. Alhamdulillah. Silakan duduk Pak. Ya Pak. Maaf nih Pak, ganggu waktu Iya. ini. Mau ini sedikit Pak, apa namanya, saya mau minta tolong nih. Posisikan hari ini saya mau coaching Pak Rajudin. Pak Rajudin. Ya. Jadi kira-kira Bapak, saya mau minta tolong nih Bapak sebagai observernya, pengamat. Jadi saya sebagai pengamat. gitu. Pengamatnya gitu. Jadi kira-kira Bapak hari ini ada waktu Pak? Waktu ya. Kira-kira kalau nanti pulang sekolah bisa? Kalau pulang sekolah, oh bisa Pak, bisa. Bisa ya. Karena posisi memang nanti saya coaching itu sebelum pulang sekolah nih, Pak. Jadi berarti hari ini Bapak bisa Pak ya? Bisa ya. Tapi sebelum melakukan coaching nih Pak ya, saya mau tanya dulu ke Bapak. Untuk rubrik penilaian yang Bapak coachingkan kepada beliau itu sudah Bapak siapkan? Sudah Pak. Sudah ya. Alhamdulillah sudah semua. Ini sudah disiapkan ya. Kita kan tahu itu ya, kompetensi coaching itu ada 3 gitu Pak ya. Kira-kira apa Pak? Rencana saya yang pengen saya kembangkan nanti waktu saat saya coaching tentang pertanyaan berbobot. Pertanyaan. Itu kita tahu ada 3 itu Pak ya, Iya, kompetensi iya. itu. Yang satu kehadiran Fokus satu atau fokus keadaan penuh, penuh, itu yang harus kedua mendengarkan mendengarkan aktif. aktif, yang ketiga adalah kita menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat coaching nanti Pak? Yang seperti yang saya bilang tadi Pak, memang pertanyaan berbobot. Karena saya rasa itu bisa jadi menggugah orang untuk dapat inspirasi dalam penyelesaian masalahnya. Jadi memang pertanyaan bobot yang pengen saya kembangkan untuk kali ini. Kira-kira nih Pak, dari tujuan coaching ini ingin Bapak kembangkan nanti, apa hasilnya nanti kira-kira nanti setelah dari coaching ini Pak? Saya harap Pak Rajudi nanti bisa menyelesaikan permasalahannya yang dihadapinya. Jadi dia termotivasi dan nggak gampang menyerah. Gitu, Karena ya? posisi memang Pak Rajudi memang dalam keadaan sibuk-sibuknya memang. Gitu. Nah, jadi saya berharap ketika pertanyaan saya nanti sudah ajukan dan bisa memotivasi Pak Rajudi tujuan biar semakin mengembangkan potensinya lah. Iya. Bagus sekali Pak atas pelaksanaan coaching. Terima kasih saya ucapkan. Bapak sudah mau memberi kesempatan saya sebagai pengamat. Karena memang apa namanya, saya sangat berharap juga karena kan posisi memang Bapak tuh apa namanya sebagai penilai aktif yang saya rasa udah cocok nih Bapak. Oke.
Terima kasih Ya. Pak. Mungkin nanti ya, Ya, Pak. kita setelah Ya. pulang sekolah akan melakukan coaching saya sebagai pengamat. Ya, Pak. Nah, terima kasih banyak. Oke Pak. Gimana hasil coachingnya? Silakan dulu. Alhamdulillah, lancar, Pak. Ya. Mohon maaf juga Pak, agak terlambat. Iya. Wah, udah lama nunggu tadi. Alhamdulillah. Tadi setelah pulang sekolah, Bapak melakukan coaching ya, walaupun sedikit ada perut agak lapar gitu. Mohon maaf juga Pak, karena tadi harus tiba-tiba ada telepon tadi. Gitu ya? Saya harus ibaratnya kesana sebentar, habis itu langsung buru-buru Oh sini. itulah. Jadi kan setelah saya amati Nah. melalui hasil coaching tadi, perasaan Bapak gimana? Alhamdulillah saya lega Pak. Nah, karena kan ibarat kata secara tidak langsung saya membantu orang lain juga gitu. Iya, Makanya saya alhamdulillah sih sesuai harapan saya. gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Tadi yang sudah saya amati, beliau ingin mengembangkan profil pelajar Pancasila di pada bidang ini Pak ya, gitu Pak ya. Kira-kira nih Pak, apa indikator dari keberhasilan coaching Bapak yang sudah Bapak lakukan? Alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan Pak Tuhan, memang apa namanya, saya uraikan dulu, saya jabarkan dulu apa-apa hal yang dirasa Pak Rajudin itu menjadi kesulitan, kekhawatiran gitu. Dan alhamdulillah seiring dari pertanyaan saya tadi mengalir, Pak Rajudin tanpa sadar itu sudah menyelesaikan apa yang menjadi kekhawatiran dia. Oh gitu ya Pak. Jadi rencana aksi dia memang sudah disampaikan juga bahwasanya dia udah rencanakan secara detail dan udah dipersiapkan juga beserta jadwal juga. Iya. Katanya hari ini mau melaksanakan posisi apa namanya sosialisasi tentang kegiatan keagamaan itu tadi. Iya. Nah, jadi juga melibatkan inilah tadi permasalahan utamanya memang kekhawatiran dia takut nanti menyerobot lah bahasanya Iya. tugas guru agama atau guru PPKN. Jadi dari uraian dari pertanyaan yang saya ajukan tadi, jadi Pak Rajudin udah tersadarkan bahwasanya oh iya kalau kita terapkan seperti ini nggak ada menimbulkan efek yang negatif nantinya seperti itu. Alhamdulillah udah tersadarkan. Tapi saya amati tadi Pak ya, sepertinya seru ya coaching tadi ya. Itulah karena posisi memang apa namanya pada dasarnya jawaban itu udah ada dalam diri Pak Rajudin. Oh gitu ya. Mungkin Ya. karena kegelisahan dia. Kegelisahan beliau. Jadi dia nggak nemu apa poinnya gitu. Ingin berdiskusi Betul, dengan Bapak betul, gitu ya. Betul, Pak. Betul. Kebetulan Bapak juga sudah belajar ilmu coaching gitu ya. Jadi Iya. beliau ingin berdiskusi bagaimana menemukan Solusi. ya solusinya. Kira-kira nih Pak, dari 3 kompetensi coaching yang sudah dilaksanakan tadi, yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari ketiga itu Pak, ada nggak yang ingin Bapak tingkatkan lagi atau ada yang ya sepertinya kurang di sini gitu? Kira-kira gimana? Mungkin saya nanti apa namanya? Karena tadi cerita Pak Rajudin memang luar biasa ya. Iya. Saya jadi terbawa suasana. Terbawa suasana gitu ya. Mungkin nanti ada 2 poin Pak yang Iya. saya akan lebih tekankan. Yang pertama kesadaran penuh. Iya. Karena saya tadi sempat terbawa Emosi gitu ya. emosi dengan Larut dengan emosi ya dan cerita. Karena memang Iya. pas kali memang pada cerita Pak. Pada jadi gitu ya. Terus Luar yang biasa kedua, pada jadi. pertanyaan yang inilah pertanyaan berbobot lah mungkin yang Mungkin saya ya. akan lebih tingkatkan lagi. Jadi karena posisi tadi memang saya yang udah saya lakukan udah pas, cuman ya itu tadi biar lebih mengena ke apa namanya poin-poinnya. Saya lihat bagus Pak, sudah kegiatan coaching ini semoga yang Bapak ingin tingkatkan itu di ke depan lebih bisa Bapak powerkan lagi gitu ya Pak. Amin. Saya rasa Pak mungkin ada yang lain ingin disampaikan. Untuk saat ini, alhamdulillah tidak Pak, itu aja Ya, yang bisa itu aja saya ya. sampaikan. Salam saya sama Pak Rajudin Oh, tadi ya. insya Allah, Pak, insya Allah. Saya mau dengar cerita berikutnya dari Pak Rajudin Iya, gitu ya. Pak. Saya pun juga menunggu juga. Karena mungkin kekhawatiran Pak Rajudin tadi. Begitu ya Pak. Oke. Mungkin Selamat dulu Pak, ya. selamat dulu. Pak, Oke. terima kasih banyak. Iya. Karena udah bantu saya untuk Sip. cek biar saya Jadi bisa pengamat ya. itu ya. Terima kasih banyak. Oke Pak, oke. Kami Pak ya. Iya.
Bapak berkali-kali, wah sibuk ya Pak. Saya mohon maaf Pak Saleh, bukan saya tidak peduli, tidak mendukung ya. Saya juga sampai dengan saat ini memang saya tidak tahu Pak Saleh mencari saya dalam rangka apa. Namun hari ini karena saya mendengar dari teman-teman melaporkan Pak Saleh sudah berkali-kali mencoba menemui saya, ya kegiatan untuk anak kita. Ini gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Ya sehat Pak. Alhamdulillah, luar biasa Pak. Tapi itulah tadi permasalahannya yang saya alami luar biasa juga ini. Masalah itu akan selalu hadir kepada orang yang hidup. Gitu ya Pak ya. Akan selalu hadir. Nah, yang perlu kita perhatikan sekarang, ada orientasi yang menjadi bagian utama, ada orientasi yang menjadi bagian ya pendukung dan sebagainya. Hari ini yang perlu saya tahu dari Pak Saleh, alhamdulillah kalau hari ini Pak Saleh saya sudah lihat kondisinya sehat. Alhamdulillah. Keluarga Sehat. gimana Pak? Ya alhamdulillah juga Pak, sehat. Tapi keluarga sepertinya mengkhawatirkan atas pekerjaan yang saya emban saat ini Pak. Ya, karena harus durasi panjang di sekolah, Bapak juga dari rumah pakai sepeda motor. Seperti itu Pak. Kemudian Bapak mempercayakan saya sebagai wakil kurikulum saat ini. Tugas dan beban yang Bapak berikan kepada saya luar biasa berat sekali Pak. Sebenarnya beban itu hadir karena Pak Saleh sudah mampu. Kalau tidak mampu, tidak mungkin Allah mengamanahkan hal yang seperti itu. Mohon maaf, saya bukan menasihati Pak Saleh. Sama-sama kita saling mengingatkan Pak ya. Kira-kira nih Pak, Bapak ada waktu hari ini? Hari ini Pak, semuanya waktu. saya sebenarnya mau sharing banyak tentang keluhan saya nih kepada Bapak gitu. Oke, dengan seperti itu Bapak sudah saya panggil, sudah mencari berkali-kali, dan hari ini khususan silahkan pergunakan waktu saya Iya Pak. untuk apa namanya ya, mengembangkan apa yang kita punya Pak Saleh untuk sekolah ini. Apa yang bisa saya bantu Pak Saleh? Jadi begini Pak, ada beberapa orang guru kita nih Pak, yang saat ini ya bisa kita bilang kehadirannya itu sangat mengkhawatirkan Pak. Itu artinya beberapa orang yang sudah tercatat di Bapak, sudah Bapak pantau di beberapa hari, beberapa minggu terakhir, ada kondisi itu. bukan bahkan lebih kan Pak. Dalam beberapa pekan ini ya, sudah saya lihat kehadiran mereka tuh sangat sangat mengkhawatirkan gitu karena Ada sudah kondisi seperti itu ya. mengabaikan kelas gitu ya Pak ya. Ya, mohon maaf juga saya nggak dapat membantu secara langsung Pak Saleh beberapa minggu terakhir. Mungkin laporan atau ungkapan Pak Saleh ini akan segera kita tidak lanjuti. Namun pada proses itu saya butuh pertolongan Pak Saleh juga. Iya ya Pak. Nah kan, dengan kondisi yang Pak Saleh ketahui hari ini, ketidakhadiran guru ke dalam kelas terhadap anak-anak gitu Pak ya. Iya Pak, betul. Nah, sekali. dari hasil pemantauan Pak Saleh, itu penyebabnya kira-kira apa Pak? Itulah Pak, sepertinya yang sudah saya tanya-tanyakan kepada guru yang bersangkutan, beliau saat ini sedang mengalami sakit gitu Pak. Ada yang sakit. Ada yang sakit, itu satu. Kemudian yang lain juga sepertinya ada sibuk pengurusan administrasi. Ada berusaha kepangkatan dan sebagainya. Iya, gitu, benar ya. sekali gitu Pak. Oke, dua. Ada lagi Pak? Masalah Kemudian yang dihadapi oleh teman-teman yang kita? lain Pak, sepertinya saya lihat ya kurang semangat Kurang dalam semangat. dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Sudah kurang semangat ya? Iya Pak. Oh, ada tiga ini ya. Ada Iya. yang sakit. Kalau untuk yang sakit Pak, Pak Saleh sudah ada mengambil tindakan untuk mengantisipasi teman-teman kita yang tidak masuk karena sakit itu? Itulah Pak. Ya sepertinya sudah saya tanyakan kepada Itu yang bersangkutan. Beliau sering saat ini sudah tua, dalam kondisi juga kurang memungkinkan, kurang fit gitu dalam melaksanakan tugas. Cuma sudah saya sharing kepada beliau bahwasanya ayo lah Bu, seperti banyak minum ramuan-ramuan herbal gitu ya. Artinya memang apa ya, teman tersebut ya sebagai rasa hormat kita sebagai yang lebih muda, Iya, ya, Pak. apa namanya, memang kita harus mencarikan beberapa solusi untuk teman-teman yang seperti itu Pak Saleh. Yang Bapak
Bapak lakukan untuk menggantikan beliau, mau yang di posisi orang sebagai pengganti manakala beliau tidak masuk, udah ada yang Bapak tindak lanjuti Pak? Itulah Pak, beberapa belakangan hari ini saya sudah meminta beberapa orang guru untuk menggantikan tugas beliau. Di teman-teman guru piket kali Iya, seperti itu. Memberdayakan guru-guru piket untuk menggantikan tugas beliau. Namun sepertinya guru-guru piketnya mengeluh karena yang digantikan itu saja orangnya gitu Pak. Itu saja. Beliau ada hubungi Pak Saleh ada hubungi langsung beliau, sakitnya itu karena apakah susah bangun pagi atau susah beliau agak siang agak letih dan sebagainya, atau di mana kondisi fiknya sakit yang menjadi kesusahan beliau yang sangat di pagi hari kah atau di separuh siang atau di siangnya Pak? Ada Bapak tanyakan? Selama ini Pak yang sudah saya konfirmasi kepada beliau sering mengeluhkan beberapa sakit dan sering mengadakan check up ke rumah sakit. Itu yang menyebabkan beliau tidak hadir ke sekolah. Ya, dan kemudian juga Pak saya sudah mengadakan mengalihkan jam beliau ke jam-jam yang agak sedikit aman gitu. Karena kondisi di waktu yang tidak hadir, Bapak alihkan jamnya ke di mana beliau bisa hadir. Iya benar, Luar seperti biasa, itu. luar biasa. Pak. Terima kasih sekali nih Bapak sebagai wakil pemimpin sudah punya ide Iya, seperti itu. Seperti itu Pak, kira-kira. Jadi saya ingin bagaimana permasalahan ini Pak. Mengatasi Iya, bagaimana kira-kira. tadi, Pak ya. Karena kan usia juga ini Pak. Betul. Yang kedua tadi persoalan Bapak di teman-teman apa tadi Pak? Ya pengurusan administrasi tadi Pak. Kalau itu menurut Bapak itu kesulitan kita semua Iya. sebenarnya. Tapi saya yakin hari ini. Iya Pak. Ya kan, menurut Pak Saleh, pada saat waktu-waktu tertentu yang digunakan oleh teman-teman kita untuk mengurus administrasi dari Bapak, kira-kira pola seperti apa yang kita wajibkan atau kita haruskan ke mereka agar tidak mengganggu jam pelajaran? Apa ya Pak ya? Kalau menurut saya, kalau pengurusan administrasi itu dilakukan setelah aktivitas mengajar di sekolah, kira-kira gimana? Kita buat kesepakatan itu Pak. Nanti kita buat melalui rapat, ya kan? Didampingi atau dipandu oleh Pak Saleh. Kita berikan waktu tertentu, ya kan? Kita bilang jadwal di luar akan dilayani oleh pihak TU dan kita bisa melengkapi di sana. Jangan di jam pelajaran. Kita buat kesepakatan dari mereka Pak. Kita rubah kesepakatan aturan selama ini. Tata tertib katanya. Hari ini kita buat kesepakatan agar sama-sama dipatuhi. Memang kan nggak salah saya kurikulum. Yang tadi ada satu lagi Pak ya, Iya. katanya Jadi kan satu lagi ini Pak, malas ya. Gimana? Untuk persoalan itu ya seperti kata orang-orang tua kita Pak, yang nggak ada obat itu cuma malas. Yang lain kan semua penyakit ada obatnya, tapi kalau malas memang betul-betul nggak ada. Tapi Pak saya ada ide nih. Luar biasa ini. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira nih Pak? Saya mohon akan mengadakan pertemuan dengan guru-guru untuk membuat kesepakatan untuk mengaktifkan kembali semangat kerja kawan-kawan. Ya. Kira-kira menurut Bapak setuju nggak dengan ide saya? Bukan hanya setuju, sepenuhnya saya dukung. Bahkan Pak untuk membantu kegiatan itu, saya akan coba selipkan sedikit. Nah, nanti bisa Bapak kembangkan ide Bapak tadi mengumpulkan guru dan memberi kesadaran. Kita ambil satu sisi, kita undang psikolog untuk memberikan materi pembuka dan mendampingi mereka sampai akhir kegiatan supaya membantu proses penyadaran yang Pak Saleh rencanakan. Saya berpikir begitu juga Pak. Wow. Saya seide dengan Bapak. Saya rasa pun kalau kita mengundang orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya Pak. Karena ya seperti Bapak ketahui tugas dan peran guru itu luar biasa. Betul. Peran dan tanggung jawabnya. Dan saya rasa Pak agar ini dapat kita lakukan segera. Apa ya? Iya. Ya, kira-kira menurut Bapak kapan kita punya waktu? Teman-teman bisa bebas, kita punya waktu untuk memfasilitasi, langsung Pak Saleh rencanakan buat schedule-nya, laporkan ke saya, atau bahkan sudah Bapak lakukan? Itulah Pak, mungkin saat ini saya masih dalam tahap perencanaan.
Kira-kira pekan depan bagaimana Pak? Kalau pekan depan nanti kita Saya susun schedule, jadwalnya. susun schedule-nya. Pekan depan kita rencanakan, namun yang perlu diperhatikan lagi jangan sampai dengan kegiatan tersebut kita mengorbankan siswa, Iya. ambil waktu yang memang tidak mengganggu kegiatan proses pembelajaran gitu Pak ya. Luar biasa. Luar biasa Pak. Insya Allah nanti ke depan setelah adanya penerapan pertemuan dan dibantu dengan psikolog tadi, saya harapkan semua rekan-rekan kerja tambah semangat. Jadi yang jadi keraguan saya ini Pak, Iya Pak, udah. beberapa hari belakang Bapak mencari-cari saya. Kalau Bapak sudah punya solusi sendiri, untuk apa datang mencari Saya saya? kan Pak? sharing dengan Bapak. Artinya Bapak sebagai pimpinan, Bapak sebagai coach saya ingin memberikan kehadiran penuh saya, bagaimana Bapak bisa membimbing saya dan memberikan semacam solusi-solusi yang reflektif buat saya. Alhamdulillah. Andai kata saya boleh diizinkan menciptakan satu kalimat, akan saya ciptakan untuk Bapak. Apa itu Pak kira-kira? Sampai 3 roda Pak. Sampai 3 roda. Orang belum baru berpikir, Iya. Bapak sudah berbuat. Oh gitu ya Pak. Ya, Luar ada juga biasa. satu produk kita selalu di depan. Selalu di Memang depan. tidak salah saya memiliki teman seperti Bapak. Luar biasa. Kira-kira untuk hari ini Bapak sudah mendapatkan solusi atas kondisi Bapak dengan koordinasi dengan saya, mungkin ya semoga tambah menguatkan apa yang Bapak rencanakan. Dan hari ini saya bersyukur yang Bapak rencanakan belum pernah kita buat sebelumnya. Ini adalah satu inovasi untuk menambah rasa etos kerja teman-teman akan meningkat. Saya terima kasih sekali Bapak sudah mau mencari saya untuk menjadi penguatan. Dan sekali lagi semoga yang Bapak lakukan bermanfaat bagi Bapak, bagi keluarga Bapak, karena ada amanah Allah di sekeliling kita yang harus kita jalankan. Terima kasih Pak Saleh. Jadi saya ini mengucapkan ribuan terima kasih Pak. Perasaan saya sangat senang atas kehadiran Bapak untuk meng-coaching saya pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih ya Pak. Alhamdulillah kalau Pak saya berarti untuk Bapak dan Terima Bapak kasih juga banyak sangat Pak berarti atas untuk kami. waktunya. Iya Pak. Terima kasih, Pak, ya. Saya mohon izin ya Pak. Ya, boleh. Karena ada tugas lagi Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.